Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Ismail dari kelas 4 SDN Darut 3 Kecamatan Rancabai. Akan mempresentasikan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas yang ditulis oleh tim kreatif Lintas, diterbitkan oleh Lintas Media Jombang dan tebal buku 19 halaman. Timun Emas. Alkisah, di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Ia merasa kesepian karena tidak mempunyai anak. Saat Mbok Rondo mengambil kayu bakar di hutan, lalu ia beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, beban hidupku pasti akan semakin ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul raksasa besar yang berwajah menyeramkan. Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak. Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Tapi ada syaratnya, saat anakmu berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk menjadi santapanku. Tanpa pikir panjang, Mbok Rondo pun menyanggupinya. Kemudian raksasa memberikan beberapa biji mentimun kepada Mbok Rondo. Lalu Mbak Ronda segera pulang untuk menanam biji mentimun itu. Setiap hari Mbak Ronda menyiraminya. Ajaibnya, 2 minggu kemudian, biji itu sudah berbuah lebat. Ada satu buah yang sangat besar dan berkilau seperti emas. Mbak Ronda pun memetik buah besar itu dan membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbak Ronda mengambil pisau dan membelahnya. Ajaibnya, di dalam timun itu ada bayi perempuan yang cantik. Borondo sangat terkejut dan menamainya Timun Emas. Singkat cerita, bayi itu sudah tumbuh besar. Borondo sangat menyayanginya. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada suara raksasa ketawa. Hahaha, Borondo, keluarlah, aku datang untuk menagih janji, kata raksasa itu. Tapi Mbok Rondo menyembunyikan Timun Emas dan berjanji 2 tahun lagi akan memberikannya setelah tubuhnya besar. Raksasa pun menyanggupinya. Waktu malam hari, Mbok Rondo mendapat suara gaib dari agar minta bantuan pada petapa di Bukit Gundul. Petapa pun memberikan 4 bungkus kecil biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Setelah 2 tahun berlalu, raksasa datang lagi. Mbok Rondo menyuruh Timun Mas berlari. Raksasa pun mengejarnya. Tapi Timun Mas pun melemparkan biji timun yang berubah menjadi pohon timun yang sangat lebat. Buahnya raksasa pun memakannya. Timun Mas berlari lagi. Tapi setelah makan, raksasa mengejarnya lagi. Tapi Timun Mas pun melempari jarum yang berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Tapi raksasa bisa melewatinya. Lalu Timun Mas melempari bungkusan garam yang berubah menjadi lautan yang menenggelamkan raksasa. Tapi raksasa bisa berenang. Timun Mas pun melempari bingkisan terakhir, yaitu terasi, yang berubah menjadi lumpur yang mendidih. Raksasa pun tertelan lumpur panas. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Rondo hidup bahagia selamanya. Hikmah dari cerita yang saya baca adalah kita tidak boleh mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.